ini saya akan mewawancari seorang tokoh besar. Nah, besarnya di sini bukan karena besar apanya, termasuk roknya juga besar. Ya. Kali ini perkenalkan teman saya, Bapak Raka Subawa. Nah, beliau ini orang Bali yang kebetulan sudah tinggal di Tangerang Selatan sudah lama dan berkeluarga di sini. Beliau ini sudah banyak bergaul dengan lintas organisasi yang mana Pak Raka ini ingin mengembangkan juga dengan pergaulannya itu supaya ada semacam misinya tercapai, akhirnya berkeinginan mau membuat YouTube ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Raka, kaitan dengan YouTube, boleh nggak saya nanya-nanya Pak? Boleh dong pasti Pak, kan memang kita mau sharing-sharing di sini kan. Oke, yang pertama saya tanyakan tentang YouTube, yaitu apa alasan Pak Raka mau membuat YouTube? Nah ini penting nih. Ya, prinsipnya kan kita hidup di jadi orang itu, jadi manusia tuh salah satunya kan harus berbagi Pak. Menurut saya sih, saya cukuplah punya pengalaman dalam kehidupan ya, apakah itu terkait dengan usaha, terkait dengan keluarga, terkait dengan kesehatan. Nah, rasanya perlu saya sharing hal ini kepada masyarakat yang lebih luas, barangkali bermanfaat. Nah, untuk rancangan channel YouTube yang akan dibuat, kira-kira punya konsepnya apa saja Pak? Atau bagaimana lah konsepnya? Karena kan yang jelas konsep ini penting Pak, supaya nanti subscriber atau mungkin yang nonton itu juga tahu apa yang dimaksud apa Pak Raka ini bikin YouTube gitu. Jadi penting sekali untuk menjadi barangkali nanti akan diikuti dan semacamnya. Silakan Pak. Ya, saya pernah mendengar bahwa personal brand itu penting. Jadi saya merasa saya sendiri adalah sebuah merek, Raka Subawa. Mengapa channel saya sebut channel Raka Subawa saja. Dan tagline dari YouTube saya adalah head, hand, dan heart. Head, hand, dan heart. Head yang saya maksud di sini adalah saya ingin berbagi tentang pengetahuan yang saya miliki. Juga barangkali saya berharap kawan-kawan, teman-teman, atau tokoh masyarakat di sekitar kita itu mau sharing juga kepada saya, sekaligus kepada pemirsa dari channel YouTube Raka Subawa. Dan tidak sekedar head atau pengetahuan, tetapi dia juga bisa sharing tentang perjalanan hidup saya. Juga saya juga berharap saya mendapatkan sharing dari masyarakat, termasuk barangkali adalah tokoh masyarakat kepada saya, untuk saya bagikan kepada para pemirsa channel YouTube saya. Maka saya kasih judul channel Raka Subawa saja. Apa yang di sharing nanti itu seperti tagline dari YouTube saya itu, Raka Subawa, itu adalah hand, dan heart. Apa yang saya sebut maksud dengan head itu cenderung saya ingin bicara tentang bahwa kita akan banyak sharing tentang pengetahuan. Apa yang saya maksud dengan hand, ya saya ingin kita saling sharing tentang pengalaman, tentang keterampilan. Kemudian apa yang saya maksud dengan heart? Heart itu yang saya maksud adalah kita akan banyak sharing tentang bagaimana kita bersikap tentang kehidupan kita, tentang masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita, baik dalam urusan keluarga, relasi, baik dalam urusan bisnis, karir, barangkali bicara tentang kesehatan, tentang kebugaran juga.
kita bisa juga bicara tentang bagaimana caranya agar bisa meningkatkan kemandirian finansial misalnya, begitu. Oke, itu bicara konsep yang mana tadi sudah disebutkan. Inti besarnya itu adalah head, hand, dan heart. Ya. Lah, ini kan masih konsep besar, Pak. Kira-kira konten yang akan dipilih apa coba? Oke. Konten ya konten itu barangkali sangat bervariasi ya. Nanti saya akan mencoba membuat schedule tentang konten itu, namun sebisa mungkin di dalam setiap konten itu merangkum tentang keempat hal besar tadi, yaitu sebisa mungkin misalnya dalam sebuah perjalanan saya datang ke sebuah pantai di Banten misalnya, saya datang ke sebuah pantai yang cukup bagus, Tanjung Lesung di Banten, di Pantai Gelang sana, bersama keluarga. Berarti otomatis saya sudah bicara tentang bagaimana kita bersama keluarga menjalin hubungan. Nah, ketika bersama keluarga datang ke sebuah pantai Tanjung Lesung tersebut, saya bisa bercerita tentang memberi pesan lah setidaknya kepada pemirsa bahwa kita perlu menjaga hubungan baik dengan anak, dengan istri, keluarga, sehingga terjalinnya komunikasi yang baik dengan istri dan anak, maka mudah-mudahan keluarga ini akan menjadi bisa mencapai tujuan keluarga itu sendiri. Saya seperti itu. Kedua, itu baru bicara soal keluarga, tetapi ketika kita di pantai itu ternyata kita akan bertemu dengan kulineran, katakanlah ketemu ikan bakar, ada usaha ikan bakar di situ, dan kita bisa di situ bisa menggali, mengangkat tentang betapa enaknya ikan bakar yang ada di Pantai Tanjung Lesung itu, dan otomatis kita sudah mencoba memantik atau menginspirasi pemirsa kita bahwa usaha ikan bakar itu sangat menjanjikan. Nah, tentunya orientasinya nanti adalah munculnya kemandirian finansial bagi setiap pemirsa yang menontonnya. Dan ketika liburan di sana juga di Pantai Tanjung Lesung, kami sekeluarga atau mungkin katakanlah satu keluarga kita berolahraga bareng, mulai lari-larian, mulai yoga bersama, atau main jet ski. Nah, itu kan bagus sekali. Nah, dalam satu video saja, video YouTube saja, saya nanti satu saja itu sudah terdiri dari daging-daging tadi gitu loh. Bahwa bicara tentang keluarga dan relasi, bicara tentang bisnis muncul di situ, tentang menjaga kesehatan dan kebugaran, dan tentang bagaimana kita berusaha menuju kemandirian finansial. Itu, Pak. Itu. Berarti intinya yang saya tangkap loh Pak ini ya, yang saya tangkap konten-konten Bapak ini satu, mungkin akan membahas tentang bisnis dan kuliner. Yang kedua, keluarga dan relasi ya. Yes. Keluarga dan relasi. Kemudian yang ketiga tentang apa Pak? Tentang bisnis sudah, relasi sudah, kesehatan dan kebugaran. Kesehatan dan kebugaran. Terus yang terakhir kemandirian finansial. Kemandirian finansial. Nah, itu yang penting Pak. Ya. Jadi seorang YouTuber itu yang justru bisa dilihat dari karakter tadi. Saya kira itu luar biasa itu Pak. Tinggal nanti bagaimana mengemasnya, Pak Raka supaya lebih menarik, lebih ngetrik. Ada kontroversinya, tapi kontroversinya menimbulkan itu orang seneng gitu. Bukan yang
kontroversinya itu yang kayak gini yang saya pelanggaran. suka dari seorang YouTuber kondang seperti Pak Osang Roslani, pemilik channel apa namanya? Osang Rosani. Selangkah menjadi sejuta bahagia. Saya senang itu. Satu langkah, selangkah menjadi sejuta bahagia. Itu. Nah, saya ingin dapat saran sebenarnya dari Pak Osang. Boleh Pak. Sebaiknya seperti apa nih? Ini keren Pak. Selangkah menjadi. Kalau saya gimana tuh bagusnya? Nanti perlu berpikir itu. Kalau perlu sebaiknya dulu Pak. Tapi saya selalu ingin mengajak setiap pemirsa kita untuk selalu berdoa Pak. Ya. Jadi mengajak setiap pemirsa jangan lupa doakan seluruh makhluk di dunia berbahagia. Ya. Nah, boleh ya? Boleh gitu ya. Bagus itu. Karena toh tujuan kita hidup adalah kembali padanya. Kita berasal darinya, kembali padanya. Tetapi ketika kita berada di antara dua titik ini, maka kita harap seluruh makhluk berbahagia. Iya. Nah, gitu Pak. Sepakat itu Pak. Gitu. Jadi doa yang baik itu doa yang bermanfaat terhadap manusia dan alam sekitar Pak. Itu yang diharapkan. Jadi kita sesama manusia, lintas agama, lintas keyakinan, lintas kepentingan, yang paling baik adalah saling mendoakan. Walaupun satu sisi kadang-kadang ada persaingan, tapi persaingan itu menjadi motivasi. Kalau tinju itu sparring partner Pak. Jadi bukan saling mematikan, tapi saling mendukung. Kalau dia lebih cepat, kita berusaha lebih cepat. Tapi bukan menghentikan dia supaya kita kelihatan lebih cepat. Tidak demikian. Biarkan dia lebih cepat, tapi dia cepat. Kalau kita ingin mengejar dia, percepatlah kita. Nah, demikian. Biarkan dia maju. Kalau kita ingin di depan, berusaha keras supaya kita di depan. Bukan, tapi lagi-lagi bukan menghentikan dia. Nah, itu yang saya harapkan. Dengan demikian, dia happy, kita happy. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira Pak, itu mengganggu profesi Bapak nggak? Enggak. Karena saya mengalir sebenarnya. Mengalir. Saya ini kan orang buruh pabrik sebenarnya Pak. Aslinya buruh pabrik. Yang bukan asli apa Pak? Yang bukan asli saya nyambi lah. Nyambi bikin usaha laundry, bikin usaha cukur, gitu ya? bikin usaha. Sorry, maaf nih. Kalau di Bali saya, adik saya sih sebenarnya cuma saya bantu bikin usaha babi guling Pak. Ya, kalau saya lihat tuh www.babiguling.com itu saya yang bikin. Itu loh. Baby guling. Itu khusus di Bali tuh. Tapi doakan tapi babi guling global. Kalau di Jakarta nanti sapi guling bisa. Sapi guling kebesaran Pak. Atau mungkin kambing guling. Kambing guling. Nah. Tapi jangan sampai palakan guling-guling. Tapi ini menarik Pak. Dengan ketemu Pak Osang ini saya berpikir bahwa kita sepertinya usaha babi guling. Nah ini enaknya kalau kita ngobrol gini ya berdua, ada aja yang akan terbentuk Pak. Terus kaitan dengan organisasi Pak, Bapak ini kan saya lihat itu juga aktif di organisasi Pak. Kira-kira konten yang nanti dipilih bisa mendukung organisasinya nggak? Ya, selama ini saya lebih banyak ikut organisasi, entah mendirikan organisasi, ada dalam organisasi yang sudah eksis. Tapi kalau dilihat benang merahnya, saya lebih banyak ikut dalam organisasi yang aktif dalam gerakan-gerakan moral. Apakah itu bicara tentang persampahan, bicara tentang budaya, organisasi yang aktif dalam menumbuh kembangkan UMKM seperti itu. Ya, saya senang sekali karena dengan demikian hidup terasa lebih hidup. Gitu. Suatu saat Pak, YouTuber ini kan juga orang yang aktif Pak. Banyak kesana kemari, bagaimana untuk melengkapi konten-kontennya ya, atau mungkin memperbanyak pengembangan dari konten YouTube itu. Kan otomatis. Ini kadang-kadang kan silang kegiatan dengan kegiatan keluarga. Kira-kira nanti bisa nggak mengatur waktunya supaya keluarga tetap harmonis, YouTuber tetap jalan, apalagi YouTuber ini nanti jadi artis Pak. Nah, otomatis banyak penggemar. Nah, jangan sampai Bapak ini setelah aktif jadi YouTuber itu nanti malah kecantol sama yang lain, lupakan yang dulu gitu. Ini bahaya Pak, ini penting ini Pak. Ya, gimana Pak menyikapinya Pak? Iya, Pak Osang juga tahu kan, hidup ini seperti saya bilang di beberapa kesempatan kan tujuannya adalah untuk
bahagia bahagia lahir batin dunia akhirat Pak. Salah satu kebahagiaan dunia itu punya uang yang banyak, makanya saya bilang kemandirian finansial ya. Saya rasa saya orangnya gak gampang puas sih Pak. Barangkali buat Pak Osang 1 miliar sudah puas, saya barangkali 1 triliun baru puas Pak. Misalnya seperti itu. Boleh. Bisa bercanda lah Pak. Iya, senang aja. Enggak, pada prinsipnya begini Pak. Saya ingin harmonis dan ingin juga berkontribusi kepada semakin banyak orang. Ya, kalau di perusahaan saya ingin berkontribusi kepada teman-teman kolega saya. Kalau memang bawahan ya bawahan saya juga harus happy. Semakin banyak bekerja di perusahaan tempat saya bekerja, saya ingin membuat atasan saya, owner dari perusahaan tempat saya bekerja juga happy, kan begitu. Jadi saya tetap ingin berkontribusi. Di keluarga juga demikian. Di keluarga juga demikian. Saya ingin anak saya happy, istri saya happy, kan begitu. Di teman-teman masyarakat juga demikian. Nah, intinya tantangannya memang adalah bicara tentang quality time. Nah, bagaimana sih bisa dengan cuma sekian jam ada di perusahaan dalam sehari bisa membangkitkan mencapai quality time itu. Dengan cuma sekian jam ada di rumah bersama keluarga, quality time itu terjadi. Yang disebut quality time adalah ketika time tersebut memang memuaskan, cukup untuk keluarga, cukup untuk perusahaan, cukup untuk lingkungan. Kira-kira seperti itu Pak. Ini tantangan Pak. Memang butuh trial and error. Oh ternyata di satu titik masih ada gap-gap ya, wajar lah. Tetapi kita selalu going on improvement menurut saya Pak. Harus diperbaiki sehingga everybody happy. Ujung-ujungnya gitulah. Perusahaan happy, tempat saya bekerja, keluarga happy, kemudian perusahaan usaha-usaha kecil yang saya bangun pun happy Pak. Karena saya juga ya adalah ambisi-ambisi ingin menciptakan lapangan kerjaan sendiri misalnya. Ya, ini juga supaya saya bisa mensejahterakan karyawan-karyawan saya itu, ya perusahaan-perusahaan ini harus saya manage dengan baik, dengan quality time yang bagus, dengan time management yang bagus juga Pak. Demikian Pak. Pertanyaan saya, setelah menjadi YouTuber, tadi sudah saya katakan bahwa ini lama-lama bisa jadi artis terkenal loh Pak. Otomatis kan ada rentetannya dengan kepentingan-kepentingan lain, contohnya kaitan dengan partai politik. Nanti kira-kira apa jaga jarak atau mau kerjasama atau bagaimana Pak? Kira-kira itu? Ya, saya sama sekali tidak pernah mengharamkan partai politik atau organisasi apapun Pak. Saya yakin semua organisasi baik partai politik ataupun non partai politik itu punya tujuan yang baik. Ya, lagi-lagi tujuannya tadi saya tuh semangat berbaginya yang paling penting. Ketika semangat berbagi, kemudian upaya untuk membangun soliditas sehingga terjalin atau terbentuk kebahagiaan bersama, why not gitu loh Pak. Saya pribadi sih merasa sampai saat ini belum punya kapasitas, punya kompetensi lagi-lagi dalam untuk menjadi aktivis partai politik. Banyak sekali yang ini, mungkin teman-teman aja lah yang berpartai politik. Tapi saya sesungguhnya tidak mengharamkan hal itu. Kalau ternyata ada misalnya ada teman-teman menganggap saya layak ini bergabung dalam satu partai politik, why not? Nggak masalah. Tetapi lagi-lagi tadi Pak Osang mengatakan, apakah saya mau meninggalkan pabrik yang saya cintai ini, teman-teman UMKM yang sudah saya bangun ini, apakah mau? Apakah cukup waktu saya lagi? Apakah keluarga saya mengizinkan apa tidak? Karena sekarang apakah waktu ini sudah bisa cukup disebut quality time apa tidak? Cukup untuk membangun quality time apa tidak? Sehingga everybody happy, di pabrik happy, UMKM yang saya bangun tuh happy, keluarga happy. Terus masuk saya sebagai partai politik, kira-kira seberapa besar polarisasi yang akan terbangun sehingga saya tanda kutip menjauh dari apa yang terjadi saat ini dalam hidup saya ini, kan gitu, yang menjadi tanggung jawab saya, kan begitu. Itu saja sih Pak. Sejauh itu tidak terkorbankan, why not? Nggak apa-apa gitu loh.
Demikian tadi bincang-bincang saya dengan seorang tokoh kebangsaan kita, yaitu Pak Raka Sumbawa. Mudah-mudahan nanti cita-citanya ingin jadi membuat channel YouTube berhasil, sukses dan manfaat untuk semua kalangan. Amin. Yang penting semangatnya bagaimana cara mencintai sesama manusia dan lingkungan sekitar yang tidak ingin merusak tapi justru akan memberdayakan semua yang potensi yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Selamat siang. Terima kasih, Pak Hasan.